Ini adalah tema yang sungguh-sungguh menarik karena di sini tidak dikatakan pekerjaan tanpa validasi, ini kan persekutuan karyawan ya. Tapi temanya adalah pelayanan tanpa validasi sehingga sangat spesifik ini berbicara tentang pelayanan. Menurut saya kalau kita dikatakan melakukan pekerjaan membutuhkan validasi, menurut saya itu tepat ya. Karena pekerjaan secara profesional itu membutuhkan validasi karena nanti ada ukurannya dan ada kaitannya kepada apa yang ditargetkan oleh perusahaan atau kantor dan juga apa yang menjadi hak kita di dalam remunerasi yang harus kita dapatkan. Tapi kalau pelayanan itu level yang berbeda. Pelayanan di atas segala pekerjaan yang kita lakukan. Maka tema ini sangat tepat kalau dikatakan pelayanan tanpa validasi karena memang pelayanan tidak membutuhkan validasi ya. Validasi yang dimaksudkan di sini adalah validasi dari manusia. Kita sedikit bahas tentang validasi. Pengertian validasi adalah pengesahan atau pengujian kebenaran akan sesuatu yang dikerjakan ya. Itu menurut kamus. Secara umum berarti tindakan konfirmasi bahwa suatu prosedur, proses atau sistem memberikan hasil yang konsisten sesuai standar yang ditentukan. Jadi validasi itu ada standarnya dan standar itu menjadi tujuan dari validasi itu. Namun pengertian validasi dalam bahasa gaul kita mengerti kan bahwa validasi dalam bahasa gaul itu bergeser artinya ya. Itu menjadi pengakuan atau penerimaan atau apresiasi dari orang lain atas apa yang kita lakukan. Dalam dunia medsos itu dilihat dari jumlah likes kita. Kalau kita posting sesuatu ya, memposting konten kita, dari jumlah viewers yang kalau kita juga memposting apa yang kita posting gitu, dari jumlah followers atau dan lain-lain ya. Saat likes dan followers bertambah, kita pun merasa diri kita dihargai, apa yang kita lakukan diakui dan kita merasa happy ya. Jika tidak, kita terganggu. Iya sih kalau kita memang pekerjaannya adalah seorang konten kreator ya. Karena dari situ dia mendapatkan hidupnya. Kalau dia terganggu, oke, nggak apa-apa, dia harus memikirkan hal yang baik bagaimana supaya konten dia mendapatkan validasi dari netizen, katakan begitu. Tapi pengertian dalam bahasa gaul ini juga ternyata ada di dalam pelayanan ya. Kita mengerti bahwa dalam pelayanan seringkali juga terjadi bahwa kita ada orang yang membutuhkan validasi ya, khususnya para pelayan gitu. Kita semua sebagai pelayan. Kita coba cari dulu. Menurut psikologi umum, manusia mempunyai kebutuhan emosional dasar untuk terhubung dengan lingkungan sosial, untuk diterima, dihargai dan itu wajar gitu karena itu kebutuhan dasar. Namun rasa insecure, rasa tidak nyaman, rasa kurang, rasa tidak puas karena kebetulan kita juga seorang yang perfeksionisme yang berlebihan dalam diri kita, bisa jadi itu menjadi penyebab seseorang atau kita sendiri selalu membutuhkan pengakuan. Ditambah dengan tuntutan sosial media pada saat ini ya, dunia sosial media pada masa kini. Menjadi penyebab manusia masa kini membentuk citra diri untuk mendapatkan validasi dari luar dirinya, dari secara eksternal. Maka muncul istilah haus validasi. Haus validasi itu tadi seperti saya katakan ada juga di dalam dunia pelayanan. Godaan untuk mendapatkan validasi sangat besar ya. Saya nggak tahu kita semua ini adalah melayani Tuhan di hari-hari biasa kita mungkin bekerja dan di sini juga ada hamba Tuhan yang bekerja secara full time. Saya nggak tahu apakah ini pernah menjadi godaan buat kita gitu ya. Buat saya ya seringkali tergoda, saya jujur mengakui bahwa seringkali tergoda dan saya melihat mendengar seorang hamba Tuhan berkata kepada saya bahwa dia mempunyai dua wajah di dalam kehidupan dia. Dia seorang hamba Tuhan. Wajah di dalam pelayanan dan wajah di luar pelayanan, wajah di rumah. Dia bergumul untuk itu. Nanti kita akan lihat bagaimana Paulus akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus mempunyai hanya satu wajah, ya, hanya satu wajah. Dimanapun kita berada, kita harus mempunyai wajah yang satu itu, yaitu wajah yang kita tampilkan baik di dalam pelayanan maupun di manapun. Lalu teman saya juga bergumul untuk itu karena dia tahu bahwa seharusnya tidak demikian.
Ya. Kemudian orang hanya terdekat atau orang rumah yang bisa melihat kapan tanduknya kita keluar ya, kapan taring kita keluar. Kita di gereja atau hari Minggu kita bisa kasih wajah yang sangat rohani. Tapi di rumah kita bisa kasih wajah yang berbeda gitu ya. Nah, kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan untuk mengerti bagaimana seharusnya kita melakukan pelayanan kita dengan mencontoh seorang figur yang sangat patut diteladani yaitu Paulus. Kita akan membaca dari 1 Tesalonika 2, karena ini saya tulisnya, saya bikinnya kecil, saya nggak tahu nih kalau bisa baca silahkan dari sini, kalau enggak boleh dibaca dari Alkitab masing-masing, yaitu 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12 kita akan membacanya bersama-sama. Kalau sudah dapat, mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu sendiri memang dulu bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami kesesatan dan dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu ataupun dari orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan hanya tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang dan malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Betapa saleh, adil, dan tidak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang mempunyai kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan ya. Kita akan melihat pada bagian firman Tuhan ini hari ini tentang bagaimana Paulus dengan yakin dan percaya diri dapat mempertanggungjawabkan pelayanannya sebagai pelayanan tidak memerlukan validasi dari manusia. Bagian firman Tuhan ini juga mengajak kita untuk meneladani Paulus dan belajar melepaskan diri dari haus validasi akan manusia di tengah-tengah pelayanan kita. Ya. Kita akan melihat pertama adalah ayat 1 sampai 3. Ayat 1 sampai 3 yang saya bagi 3 ini ya 1 sampai 3 pelayanan dari Allah, lalu ayat 4 sampai 6 pelayanan tanpa validasi manusia, dan 7 sampai 12 pelayanan berdasarkan kasih. 1 sampai 3 kita melihat bahwa Paulus mengalami banyak tantangan di tengah-tengah pelayanan dia. Latar belakang dari surat ini, khususnya di pasal ini adalah tantangan yang dihadapi adalah Paulus membawa ajaran yang baru ke tengah-tengah orang Yahudi. Ajaran itu menghilangkan kuk perhambaan Taurat, sehingga ajaran itu adalah Injil kasih karunia.
Sehingga orang-orang Yahudi menganggap bahwa dia sedang mengambil keuntungan dengan mengajarkan sesuatu yang baru, yang lebih menyenangkan, yang lebih ringan daripada yang biasa mereka percayai. Lalu dia difitnah bahwa dia mengambil keuntungan untuk keuntungan pribadi dia melalui ajaran yang baru ini, dan dia harus berjuang mati-matian untuk menyatakan bahwa ini bukanlah ajaran yang sesat, ini adalah ajaran yang murni yang dia bisa pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan ini adalah yang terjadi ketika dia menulis surat ini. Di Tesalonika juga dia menghadapi masalah yang sama gitu, tantangan dari orang-orang Yahudi yang memfitnah dia, dan juga ancaman bahwa jemaat yang sudah dia layani juga bisa jadi berubah gitu, bisa jadi berbalik ya. Dan Paulus mengalami banyak tantangan dalam pelayanan ini. Namun oleh pertolongan Tuhan, kita lihat di dalam ayat 1 sampai 3, ia mendapatkan keberanian untuk mengajar dan memberitakan Injil di Tesalonika. Bahkan dia bisa melihat bahwa dikatakan kedatangan kami tidak sia-sia, itu mengindikasikan bahwa jemaat ini bertumbuh dengan baik ya. Lalu dia juga menyatakan dan dia berjuang untuk menyatakan bahwa ajaran dia murni, bukan sesat, dan tidak ada tipu-tipu di dalamnya ya. Tidak ada tipu-tipu. Pada ayat selanjutnya kita akan lihat tadi atau kita sudah baca tadi bahwa Paulus berulang kali mengatakan kamu adalah saksi, Allah adalah saksi. Sehingga dia berani mengatakan bahwa dengan percaya diri, dengan membuat pernyataan atau deklarasi, Allah adalah saksiku dan kamu juga saksiku. Dan itu adalah sesuatu hal yang harus kita bisa teladani dari Paulus ya. Apakah kita berani mengatakan Allah adalah saksi bahwa apa yang saya lakukan, saya layani adalah murni dari Tuhan. Dan ini kita akan belajar dari Paulus. Lalu pada ayat selanjutnya, ayat 4 sampai 6, ya. Pelayanan tanpa validasi manusia ini adalah yang menjadi tema utama dari tema kita, menjadi bagian utama dari tema kita. Mengapa Paulus bisa dengan berani, dengan percaya diri, bahkan mengatakan bahwa Allah adalah saksi, karena dia tahu bahwa validasi yang dia sudah dapatkan adalah dari Allah sendiri, dari Tuhan sendiri. Itu adalah validasi yang tertinggi yang dia dapatkan. Oleh karena itu dia tidak ragu akan hal apapun, dia tidak ragu akan gugatan manusia, dia tidak ragu akan fitnahan orang lain yang dilakukan terhadap dia, terhadap ajarannya. Kita tahu bahwa dalam Kisah 9 ayat 15, Paulus sudah ditunjuk Tuhan di dalam perjalanan pertobatan dia, ditunjuk Tuhan untuk memberitakan Injil kepada bangsa lain ya, dan juga kepada orang Yahudi. Dan disitulah dia tahu bahwa dia mendapatkan validasi dari Allah. Sehingga dia dalam sepanjang pelayanan dia, kita kalau baca Kisah Para Rasul dan surat-surat dia, kita bisa tahu dia begitu yakin akan penunjukan Allah terhadap dia. Dia begitu yakin ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang menangkapnya, dia bisa mempertahankan ajarannya, mempertahankan kemurnian hatinya, dan dia berani mengatakan itu dengan yakin ya. Dan kenapa? Karena dia sudah pegang validasi dari Allah dan dia confident di situ, dia tidak ragu lagi ya. Atas kelayakan ini Paulus melayani bukan untuk menyenangkan manusia. Dia nggak peduli manusia mau senang atau tidak, mau suka atau senang atau apapun yang dilakukan manusia, dia nggak terlalu peduli. Tapi yang dia mau bahwa Tuhan senang, bahwa nanti pertanggungan jawaban dia adalah kepada Allah. Ya, Paulus tidak membutuhkan validasi manusia karena dia sudah mendapatkannya dari Tuhan. Dalam Galatia 1 ayat 10 dikatakan, jadi bagaimana sekarang? Apakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ataukah ku coba menyenangkan manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba menyenangkan manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Ini jelas satu pilihan ya, pilihan kita mau menyenangkan siapa? Allah atau manusia? Kalau kita mau menyenangkan manusia, maka jelas hasilnya kita bukan hamba Kristus. Sekalipun orang mengenal kita sebagai hamba Kristus, hamba Tuhan. Tapi di mata Tuhan itu sudah menjadi satu hasil yang jelas bahwa kita bukan hamba Kristus. Dan dalam ayat 4 dikatakan bahwa, saya coba ulang ayat 4 ya. Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak
untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Tuhan Allah yang menguji hati kita. Ya, ini yang bagian juga menjadi penting, bahwa setiap kali kita melakukan pelayanan, bahkan setiap saat Tuhan menguji hati kita. Allah yang menguji hati. Kata menguji di sini adalah berarti meneliti dengan cermat berbagai faktor yang ada di dalam hati kita, seperti hasil atau laporan keuangan. Laporan keuangan itu banyak faktornya. Siapa yang suka buat laporan keuangan di sini? Tahu sendiri ada banyak hal-hal yang harus diteliti dengan baik, sehingga kita tahu hasilnya nanti di mana, keuntungannya berapa. Dan itu saya pernah kerja di bagian accounting. Bagian saya adalah, kalau tahu yang bagian keuangan tahu itu namanya reconcilement. Nah, itu adalah mencocokkan satu dengan yang lain, sehingga kita menemukan transaksi yang tidak ada temannya, tidak ada lawannya. Dan itu nanti akan kita tahu, dari situ kita bisa menghitung keuntungan atau kerugian kita, atau transaksi yang masih belum selesai. Jadi itu sangat detail sekali, sehingga ini yang dimaksudkan dari kata menguji di dalam ayat 4. Begitu juga laporan medis ya. Siapa yang tahu sini laporan medis? Tes darah, tes elektrolit, natrium, dan segala macam, saya nggak tahu deh. Ada yang ngerti nggak? Itu adalah untuk menunjukkan apa yang terjadi pada tubuh kita, hasil tes lab ya. Itulah hanya orang yang mengerti yang bisa mengatakan atau menyimpulkan, membuat analisa itu hasilnya apa. Demikianlah yang dimaksud dengan Allah menguji hati kita ya. Satu persatu dari isi hati kita, seperti kehendak, perasaan, kehendak, motivasi, pikiran, semua satu persatu faktor-faktor itu diteliti dengan baik untuk diketahui murnikah pelayanan yang kita lakukan. Siapakah sebetul yang kita layani? Tuhan atau manusia? Kata-kata ini bukan untuk mengatakan Allah menguji hati kita dengan kata tadi, yang dimaksud dengan kata menguji tadi, bahwa Tuhan akan meneliti hati kita satu persatu, bahwa Dia tidak bisa tahu kalau tidak teliti satu persatu. Tapi justru kata-kata ini, kata menguji yang dimaksud di sini, untuk menyatakan Allah Maha mengetahui. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita, yang tersembunyi, yang terdalam sekalipun, yang tidak orang tahu, kita pun sendiri tidak tahu, tapi Allah tahu. Sehingga itu kata ini digunakan untuk menyatakan bahwa Allah Maha tahu, Maha mengetahui isi hati kita, Maha mengetahui setiap motivasi kita, setiap usaha atau apapun yang kita lakukan untuk mencari validasi manusia, jikalau itu ada. Oleh karena itu, kemahatauan Allah ini bukannya Paulus nggak tahu, dia tahu ya, dia tahu, Allah Maha tahu, makanya dia tulis ayat ini. Dan Allah Maha tahu yang diketahui oleh Paulus inilah yang menjadi motivasi dia untuk melayani dengan tulus, dengan murni, dengan jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Sehingga berulang kali dia katakan, kamulah saksinya, Allah lah saksinya. Ini menjadi satu pertanggungjawaban dia kepada Tuhan dan juga kepada manusia yang dia layani, kepada jemaat yang dia layani. Paulus menyatakan bahwa Allah adalah saksi dan ketulusan. Allah adalah saksi dalam ketulusannya. Tidak ada modus tersembunyi di dalamnya. Tidak ada strategi apapun yang dia lakukan untuk menguntungkan dirinya. Tidak juga mencari pujian sekalipun dia dapat melakukannya. Dalam 1 Korintus 9 ayat 1 sampai 14, Paulus menyatakan hak-hak yang boleh didapat sebagai rasul Kristus ya. Ada banyak hak yang dia boleh dapat. Tapi di sini justru dia bilang dia tidak mau mengambil keuntungan itu sekalipun dia layak untuk mendapatkannya sebagai rasul Kristus. Ya. Kita berlanjut kepada bagian selanjutnya ayat 7 sampai 12. Lalu ayat 7 sampai 12 pelayanan berdasarkan kasih. Paulus menyamakan cara melayaninya seperti seorang ibu terhadap anak ya. Mengasuh seperti seorang ibu. Seorang ibu melayani tentu ya mau berbagi hidupnya, bahkan mengorbankan atau mempertaruhkan nyawanya untuk anaknya. Ini ibu-ibu pasti tahu rasanya kayak apa ya, mempertaruhkan hidup dan nyawa untuk anak. Ya bapak-bapak juga sih ya. Kita tahu kalau anak sakit gitu ya, anak sakit apalagi kalau masih kecil ya, pasti
ibu-ibu selalu bilang anak nggak berdaya, pilek, panas badannya, ibu selalu bilang, aduh kalau bisa saya yang ada di situ. Saya aja yang sakit, anak saya nggak usah sakit. Karena anak tuh biasanya lari-lari ceria, tapi ini sekarang nggak berdaya, nggak mau makan. Dan ibu-ibu pasti susah hatinya. Seperti itulah yang dilakukan, yang dimaksud dengan seorang ibu terhadap anak. Mengasuh dan merawat dengan kasih dan kelembutan, ya, dan memberikan seluruh hidupnya untuk merawat anaknya, berkorban untuk anaknya. Lalu bagian yang kedua, tidak menjadi beban, ya, bagi orang dilayani, bekerja siang dan malam. Dalam ayat 9 dikatakan bekerja siang dan malam, artinya Paulus bekerja keras. Bekerja keras juga untuk menghindarkan diri dari motif materi, selain itu juga merupakan pengorbanan Paulus untuk menjaga kemurnian pelayanan dia. Dia adalah seorang yang dikatakan membuat tenda, ya. Dia bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri, tidak menjadi beban jemaat. Di samping itu bahkan dia mensupport pelayanannya melalui apa yang dia dapatkan, ya. Pada bagian ini dia katakan tidak menjadi beban. Kemudian juga Tuhan dan jemaat adalah saksi, ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa dia berulang kali mengatakan bahwa Allah dan juga jemaat menjadi saksi dari kemurnian pelayanan dia. Dan juga pada bagian yang selanjutnya dikatakan bahwa ia melayani seperti seorang bapa yang memperhatikan anaknya satu persatu, seorang demi seorang. Kalau ibu melayani dengan kasih, ibu merawat dengan kasih, bapak juga dengan kasih, tapi dengan cara yang beda. Dengan cara menasihati, memberi kekuatan, penghiburan, mendorong, mendesak anak untuk bertumbuh, untuk menjadi baik, ya. Dan pada bagian ini juga dikatakan bahwa jemaat diminta dengan sangat, ayat 12, ya. Dan meminta dengan sangat, kata-kata itu menjadi satu tekanan bahwa bukan hanya mendorong anak, menasihati anak untuk menjadi lebih baik dan hidup sesuai dengan kehendak Allah, tapi meminta dengan sangat. Artinya ada desakan di situ. Itu adalah tugas ayah. Tugas ayah pada umumnya seperti itu, ya, berbagi tugas dengan ibu. Dan itulah yang dilakukan oleh Paulus dan teman-temannya di sini. Paulus tidak melayani sendiri, tapi dia juga bersama Silwanus dan Timotius. Itu yang dilakukan mereka di dalam pelayanan di Tesalonika ini. Dan mereka melakukan ini tanpa membutuhkan validasi dari manusia, dari jemaat. Kalau kita seandainya kita ingin melakukan pelayanan dan berharap akan validasi manusia, apa sih yang akan kita lakukan seandainya gitu, ya. Seandainya saya ingin menyampaikan sesuatu firman, atau saya ingin melayani baik sebagai pemusikkah atau sebagai apapun bentuk pelayanan kita, apa sih yang kita akan lakukan? Kita akan mengemas pelayanan kita, ya, mengemas dengan baik supaya orang suka. Kita perhatikan orang-orang sukanya apa, ya, gitu, ya. Oh iya, dia sukanya kalau saya misalnya kalau saya bersikap A atau B, orang suka saya akan buat begitu supaya saya disukai, gitu. Kita akan mengemas demikian seperti kita mengemas konten untuk sosial media. Kita kan akan kemas dengan baik, ya. Saya kemarin coba buat itu reels, ya, reels untuk ditaruh di Instagram, taruh musik. Aduh, cari musiknya susah banget, mana yang cocok, mana di mana potongnya gitu musik supaya pas dengan durasi. Itu berulang-ulang hanya untuk ditonton orang sekilas, gitu, ya. Nah, itu kemasan yang kita lakukan untuk sebuah konten, gitu, ya. Dan itu juga akan kita lakukan ketika kita mengemas pelayanan supaya disukai orang, supaya kita mendapat validasi orang, ya. Itu yang kita akan lakukan. Kita akan mengurangi atau menyembunyikan pesan-pesan Tuhan yang seharusnya kita sampaikan kalau kita berenungan. Tuhan sudah menyatakan sampaikan ini, atau Tuhan sudah menuntun untuk mengarahkan kita menyampaikan sesuatu, tapi kita akan mengurangi, janganlah nanti si A tersinggung, si B tersinggung, ya kan. Saya sendiri pernah juga ketika memimpin sebuah acara keluarga, lalu ada orang bilang, yang santai aja ya bawanya, yang ringan aja, ini kan cuma acara keluarga, gitu, ya, semacam kayak pertemuan tahunan, gitu, ya, bona tahun lah, ya. Santai aja bawanya gitu, nggak usah berat-berat banget. Saya juga nggak pernah bawa berat-berat juga sih, ya. Tapi udah ada pesan gitu di awal. Dan saya pikir para hamba Tuhan di sini, para pelayan yang lain pernah mengalami itu kali, ya. Ada pesan-pesan khusus.
Jangan lupa nanti sampaikan A atau B ya, karena itu cocok buat si A atau si B. Dan saya tidak tahu ya, saya pikir pernah juga mungkin disampaikan hal-hal seperti itu. Dan itu menjadi satu pelayanan yang kita kemas gitu ya. Mengurangi atau menyembunyikan pesan-pesan Tuhan yang seharusnya kita sampaikan. Dan berusaha mendapatkan pujian, penghargaan, dan kehormatan dari orang yang kita layani atau jemaat. Kita akan mengusahakan itu gitu ya. Kalau kita lakukan pelayanan dengan mengharapkan validasi manusia. Lalu ya sudah jelas bahwa orientasi pelayanan kita bukan lagi Kristus, bukan lagi kemuliaan Tuhan. Maka dikatakan tadi dalam Galatia 1 ayat 10, kalau kita melayani untuk menyenangkan hati manusia, kamu bukanlah hamba Kristus ya. Kita bukan hamba Kristus, kita nggak tahu hamba siapa, hamba diri sendiri mungkin ya. Maka dengan demikian kita mengerti bahwa sebagai bagian dari yang kita bisa simpulkan dari bagian ini, kita mengerti bahwa kekuatan, keberanian, kelayakan untuk melayani adalah dari Tuhan, bukan dari kita ya. Kita yang lemah dan bodoh dan penuh dosa kini dilayakan, dipakai Tuhan untuk melayani, menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan. Kelayakan itulah yang menjadi validasi dari Tuhan ya. Kelayakan itu. Kita ini murid-murid Tuhan yang kita tahu, murid-murid Tuhan yang 12 itu sebagian besar adalah nelayan. Nelayan itu diketahui sebagai strata masyarakat yang bodoh gitu ya. Dia pekerja kasar gitu. Tapi Tuhan pakai. Dan kelayakan itu Tuhan yang pakai gitu ya. Dan itu adalah validasi dari Tuhan. Sehingga kita semua juga seperti itu, mendapatkan validasi dari Tuhan untuk melayani Tuhan di bidang apapun ya, di dalam pekerjaan juga demikian. Kemudian kita mengerti bahwa kita harus melayani Tuhan dengan meneladani Paulus dan teman-temannya tanpa berharap validasi dari manusia. Maka kita akan disebut hamba Kristus. Dan kita juga mengerti bahwa Tuhan Maha tahu dan menguji hati kita gitu. Kita bisa tipu manusia tapi kita tidak bisa tipu Tuhan. Tuhan menguji seperti Dia meneliti semua sudut-sudut tersembunyi di dalam hati kita. Dan kita juga mengerti kemudian bahwa lakukan pelayanan dengan kasih yang tidak hanya merawat tapi juga mendorong orang atau jemaat yang kita layani untuk bertumbuh hidup sesuai dengan kehendak Allah. Efesus 4 ayat 1 mengatakan, sebab aku ini seorang tahanan karena Tuhan menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Kita harus bertumbuh hari demi hari, hidup kita harus bertumbuh berpadanan dengan panggilan Tuhan. Kita adalah orang yang dipanggil, dipilih Tuhan, kemudian kita harus bertumbuh seperti itu. Dan itu menjadi bukti bahwa kita adalah orang pilihan Tuhan ketika kita mengalami pertumbuhan hari demi hari menjadi seperti Kristus ya. Itu menjadi bukti bahwa memang kita adalah orang yang dipanggil dan dipilih Tuhan. Dan sebagai apa yang harus kita lakukan sebagai aplikasinya adalah maka kita jangan serupa dengan dunia ya. Dengan berusaha mendapatkan validasi manusia kita menjadi serupa dengan dunia. Dunia ini kan membutuhkan validasi. Orang-orang dunia membutuhkan validasi. Siapa sih yang enggak coba kita cari deh. Semua orang pada umumnya membutuhkan validasi dari orang lain. Orang dunia pada umumnya haus validasi ya. Maka kita jangan serupa dengan dunia ini. Padahal sesungguhnya Tuhan memerintahkan kita untuk berubah. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan hidupmu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepadanya dan sempurna. Roma 12 ayat 2. Kemudian selalu mengingat bahwa kepercayaan untuk melayani harus dipertanggungjawabkan. Kita dipercayakan pelayanan apapun bentuknya, kita harus pertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Maka di dalam keberanian kita untuk mempertanggungjawabkan kepada Tuhan, kita harus mempunyai ketulusan hati, kemurnian di dalam melayani. Dan mengingat juga bahwa Tuhan Maha mengetahui, itu dapat menjadi motivasi. Bukan karena Tuhan Maha tahu kita jadi takut gitu ya. Harus takut nanti kalau kita buat begini, Tuhan tahu. Tuhan Maha tahu kita jadi melayani karena takut gitu. Tapi bahkan menjadi motivasi dengan percaya diri seperti Paulus, kita bisa mengatakan bahwa Allah adalah saksi. Ini memang bukan proses yang sebentar ya. Bukan proses yang setahun 2 tahun juga gitu. Proses ini akan lama sepanjang hidup kita gitu.
di dalam hidup yang Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan, dan kita masuk dalam proses itu bersama-sama ya. Dan ingat bahwa Kristus sudah memberikan validasi yang tertinggi sekali untuk selamanya ketika dia mengorbankan dirinya di kayu salib. Itu menjadi validasi yang paling utama, tertinggi, yang boleh kita pegang, yang boleh kita amini di dalam setiap pelayanan kita, sehingga kita tidak perlu lagi membutuhkan pengakuan dari orang lain. Tuhan sendiri kok yang menunjuk kita untuk melayani. Tuhan sendiri kok yang memberikan kepercayaan untuk kita melayani. Injil yang dipercayakan kepada kita adalah Injil yang sangat berharga. Oleh karena itu kita melayani dengan taat dan setia, dan dengan untuk menyenangkan hati Tuhan.